video kali ini saya akan memberikan tutorial PLS dengan variabel intervening atau mediasi menggunakan aplikasi Smart PLS. Adapun judul penelitian yang saya ambil yaitu pengaruh motivasi dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan dengan disiplin kerja sebagai variabel intervening. Di sini saya memiliki data dengan jumlah responden sebanyak 74 responden, di mana terdiri dari 2 variabel bebas, 1 variabel terikat, dan 1 variabel intervening. Variabel bebas yang pertama yaitu motivasi, variabel bebas yang kedua yaitu lingkungan kerja, variabel terikat yaitu kinerja, dan variabel intervening yaitu disiplin kerja. Sebelum kita masuk ke aplikasi Smart PLS, pertama yang harus kita lakukan yaitu data yang kita miliki harus kita ubah terlebih dahulu formatnya menjadi bentuk CSV atau TXT. Karena data yang bisa diolah di Smart PLS adalah data dengan format CSV dan TXT. Jadi data yang saya miliki ini akan saya rubah terlebih dahulu ke bentuk CSV. Caranya saya klik file, kemudian save as, kemudian misalnya saya simpan di sini. Kemudian saya beri nama misalnya data UAS5. Kemudian jangan lupa kita pilih tipe filenya yaitu CSV. Kemudian kita klik save, kita klik OK. Nah, setelah data yang kita miliki tersimpan dalam bentuk CSV atau TXT, kemudian kita buka aplikasi Smart PLS. Setelah aplikasi Smart PLS kita buka, maka akan muncul seperti di layar. Kemudian, untuk memulai project, kita klik New Project. Kemudian kita berikan nama misalnya Project UAS. Kemudian kita klik OK. Nah, setelah kita selesai membuat project, maka nama project yang kita buat sebelumnya akan muncul di sisi sebelah kiri. Nah, selanjutnya kita tinggal masukkan data yang tadi kita sudah simpan dalam bentuk CSV dengan cara double klik di sini. Kemudian kita tinggal pilih data yang sudah kita simpan dalam bentuk CSV atau TXT tadi. Saya pilih data UAS5, kemudian saya klik open, kemudian kita klik OK. Maka akan muncul seperti di layar. Nah, di sini data yang saya miliki tadi berjumlah 74 responden dan semua data sudah masuk ke aplikasi Smart PLS. Jadi tidak ada data yang missing atau data yang hilang. Selanjutnya, setelah semua data telah masuk ke aplikasi Smart PLS, kita akan membuat gambaran modelnya dengan cara klik project UAS, double klik, kemudian akan muncul seperti di layar, yaitu ada blank lembar kerja di sebelah kanan. Nah, kemudian kita akan membuat gambar modelnya dengan cara kita pilih masing-masing indikator dari setiap variabel. Misalnya dari variabel bebas yang pertama, yaitu terdiri dari 5 indikator. Jadi kita tinggal pilih ke 5 indikatornya, kemudian kita seret, kita bawa ke sebelah kanan. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk variabel bebas yang kedua, di mana terdiri dari 3 indikator. Kita pilih semua, kita seret bawa ke sebelah kanan juga. Kita lakukan hal yang sama untuk variabel interveningnya yang terdiri dari 4 indikator. Kita pilih semua, kemudian kita seret, kita bawa ke lembar sebelah kanan. Untuk variabel terikatnya juga sama, yang terdiri dari 3 indikator. Kita pilih ketiganya, kemudian kita seret, kita bawa ke lembar sebelah kanan. Setelah semua indikator variabel masuk ke layar sebelah kanan, nah, sekarang kita dapat merapikan indikator-indikator ini. Nah, semua indikator ini dapat kita pilih letaknya, mau kita letakkan di sisi sebelah kiri, atas, bawah, atau sisi sebelah kanan dengan cara misalnya kita di sini klik kanan, kemudian kita pilih sisi sebelah kanan. Maka akan muncul seperti di layar.
Untuk variabel interveningnya akan saya rapikan terlebih dahulu. Saya tarik, jadi akan terlihat lebih rapi. Setelah semua indikator variabel masuk, sekarang kita beri nama masing-masing variabel sesuai dengan judul yang kita ambil. Variabel bebas yang pertama tadi yaitu motivasi. Nah, kita klik OK. Variabel bebas yang kedua yaitu lingkungan kerja. Kita klik kanan, kemudian kita pilih rename. Kita tulis lingkungan kerja. Kemudian kita klik OK. Kemudian variabel interveningnya tadi kita klik kanan. Kemudian kita pilih rename yaitu disiplin kerja. Kemudian kita pilih OK. Untuk variabel tarikatnya kita klik kanan, kemudian kita pilih rename yaitu kinerja. Kita pilih OK. Nah, setelah seluruh variabel diberi nama sesuai dengan judul penelitian yang kita ambil, sekarang kita akan menarik garis hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Caranya kita klik connect, kemudian kita hubungkan yang pertama motivasi dengan disiplin kerja. Ini merupakan hipotesis yang pertama, yaitu motivasi berpengaruh terhadap disiplin kerja, di mana semakin tinggi motivasi kerja maka akan meningkatkan disiplin kerja karyawan. Kemudian kita tarik garis hubungan yang kedua yaitu lingkungan kerja dengan disiplin kerja, yang mana ini merupakan hipotesis kedua yaitu lingkungan kerja berpengaruh terhadap disiplin kerja, di mana semakin baik lingkungan kerja maka akan meningkatkan disiplin kerja karyawan. Kemudian kita tarik garis hubungan yang ketiga yaitu motivasi terhadap kinerja. Ini merupakan hipotesis yang ketiga yaitu motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan, di mana semakin baik motivasi kerja maka akan meningkatkan kinerja karyawan. Kemudian kita tarik garis hubungan yang keempat yaitu antara lingkungan kerja dengan kinerja. Ini merupakan hipotesis keempat yaitu lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan, di mana semakin baik lingkungan kerja maka akan meningkatkan kinerja karyawan. Kemudian kita tarik garis yang kelima yaitu hubungan antara disiplin kerja dengan kinerja. Ini merupakan hipotesis yang kelima yaitu disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan, di mana semakin tinggi disiplin kerja maka akan meningkatkan kinerja karyawan. Kemudian kita tarik garis kembali antara motivasi kinerja dengan disiplin kerja, yang mana ini merupakan hipotesis yang keenam yaitu motivasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan melalui disiplin kerja, di mana semakin baik motivasi kerja maka akan meningkatkan kinerja karyawan melalui disiplin kerja. Kemudian kita tarik garis hubungan antara lingkungan kerja, kinerja, dan disiplin kerja, yang mana ini merupakan hipotesis yang ketujuh yaitu lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan melalui disiplin kerja, di mana semakin baik lingkungan kerja maka akan meningkatkan kinerja karyawan melalui disiplin kerja. Setelah seluruh hipotesis kita dapat, kemudian kita akan melakukan pengukuran model. Yang pertama yaitu dengan outer model. Cara penghitungannya yaitu kita pergi ke menu calculate, kemudian kita pilih PLS algorithm. Di sisi sebelah kiri kita biarkan, kemudian kita start calculation. Tujuan dari pengukuran outer model ini yaitu untuk mengetahui reliability dan validity-nya data yang kita gunakan. Nah, yang pertama kita lihat yaitu outer loading. Di sini kita melihat terlebih dahulu apakah indikator dari masing-masing variabel telah memiliki nilai di atas 0,5. Apabila ada indikator yang memiliki nilai di bawah standar, maka akan muncul warna merah. Namun, jika masing-masing indikator telah memiliki nilai di atas standar, maka akan muncul warna hijau. Di sini dapat kita lihat bahwa
variabel lingkungan kerja masih memiliki satu indikator yang berwarna merah. Kemudian kita lihat untuk construct reliability dan validity untuk mengetahui reliable dan validnya suatu data yang kita gunakan. Nah, dari sini terlihat bahwa variabel lingkungan kerja memiliki nilai Cronbach's alpha dan nilai ROA di bawah standar, sehingga muncul warna merah. Kemudian nilai AV-nya juga di bawah standar, sehingga muncul juga warna merah. Nah, sedangkan pada aplikasi Smart PLS ada ketentuan, yaitu data dinyatakan reliable apabila nilai Cronbach's alpha dan nilai ROA dan juga composite reliability di atas 0,7. Sedangkan data dinyatakan valid apabila nilai AV-nya di atas 0,5. Sedangkan untuk variabel lingkungan kerja belum dapat dinyatakan reliable dan valid karena masih memiliki nilai Cronbach's alpha dan nilai ROA di bawah 0,7 dan nilai AV di bawah 0,5. Untuk mengatasi hal ini, kita dapat melakukan penghilangan atau penghapusan variabel yang memiliki nilai outer atau nilai cross-loading yang paling rendah. Jadi kita dapat melakukan penghapusan satu persatu pada variabel yang memiliki nilai outer atau nilai cross-loading yang paling rendah. Cara melakukan penghapusannya yaitu kita kembali ke project UAS, kemudian kita lihat di sini indikator lingkungan kerja yang mana yang memiliki nilai paling rendah. Di sini terlihat bahwa indikator X2.3 yang memiliki nilai paling rendah, kemudian kita klik kanan, kita delete. Setelah kita delete, kita lakukan kalkulasi kembali dengan menuju ke menu calculate, kemudian kita pilih PLS algorithm. Di sisi kiri kita biarkan, kemudian kita start calculation. Setelah muncul seperti di layar, kita cek ke outer loading terlebih dahulu untuk mengetahui apakah seluruh data sudah di atas ketentuan. Nah, di sini terlihat bahwa seluruh indikator dari masing-masing variabel telah di atas syarat 0,5 atau lebih dari 0,5 sehingga seluruhnya telah berwarna hijau. Kemudian kita cek untuk construct reliability dan validity-nya. Di sini terlihat bahwa lingkungan kerja masih memiliki nilai merah untuk Cronbach's alpha dan nilai ROA. Sedangkan untuk composite reliability dan nilai AV-nya sudah di atas ketentuan. Nah, di mana nilai Cronbach's alpha dan nilai ROA untuk lingkungan kerja masih di bawah 0,7, sedangkan untuk nilai composite reliability-nya sudah di atas 0,7 dan nilai AV-nya sudah di atas 0,5. Ada dua opsi yang dapat dilakukan apabila kita menemui permasalahan seperti ini, di mana nilai Cronbach's alpha dan nilai ROA masih merah, sedangkan nilai composite reliability dan nilai AV telah hijau. Opsi yang pertama yaitu kita dapat melakukan penghapusan kembali pada indikator yang memiliki nilai outer atau nilai cross-loading yang paling rendah. Jadi kita dapat menghapus satu persatu variabel yang memiliki nilai outer atau nilai cross-loading yang rendah. Atau opsi yang kedua, kita dapat membiarkan nilai Cronbach's alpha dan nilai ROA-nya tetap merah, asalkan nilai composite reliability dan nilai AV-nya sudah di atas standar, di mana nilai composite reliability sudah di atas 0,7 dan nilai AV sudah di atas 0,5. Karena nantinya nilai yang kita pakai untuk melihat reliable dan validnya suatu data yaitu dari composite reliability dan nilai AV. Untuk saat ini yang saya pilih yaitu opsi yang pertama, di mana saya akan melakukan penghapusan kembali untuk variabel yang memiliki nilai outer atau nilai cross-loading yang paling rendah. Nah, caranya untuk melakukan penghapusan kembali, kita kembali ke project UAS. Nah, di sini kita lihat nilai indikator lingkungan kerja yang memiliki nilai paling rendah yaitu
X 2.1. Jadi saya akan melakukan penghapusan dengan klik kanan, kemudian delete. Setelah selesai melakukan penghapusan, maka kita akan melakukan penghitungan kembali dengan menekan menu Calculate, kemudian PLS Algorithm. Sisi sebelah kiri saya biarkan, kemudian kita Start Calculation. Setelah muncul seperti di layar, kita cek kembali outer loadingnya untuk memastikan bahwa data yang kita input telah memenuhi standar atau telah berwarna hijau, di mana semua data telah memenuhi syarat di atas 0,5. Di sini terlihat bahwa seluruh variabel telah memiliki indikator dengan nilai di atas 0,5 sehingga semua telah berwarna hijau. Kita lanjutkan untuk melihat nilai construct reliability dan validity. Jadi untuk mengetahui reliable dan validnya suatu data, kita rapikan terlebih dahulu untuk mempermudah melihat hasil analisisnya. Ya. Di sini terlihat bahwa seluruh variabel telah memiliki nilai Cronbach's alpha, nilai ROA, dan nilai composite reliability di atas 0,7, sehingga seluruh datanya telah berwarna hijau. Dan seluruh variabel juga telah memiliki nilai AV di atas 0,5, sehingga variabel dan indikator yang kita gunakan dinyatakan reliable karena memiliki nilai Cronbach's alpha, nilai ROA, dan nilai composite reliability di atas 0,7. Dan seluruh variabel dan indikator yang kita gunakan dinyatakan valid karena memiliki nilai AV di atas 0,5. Selanjutnya kita akan melakukan pengukuran inner model dengan melihat nilai R-square dan melihat signifikansi hipotesis secara langsung dan tidak langsung. Yang pertama kita akan melihat nilai R-square. Jadi kita klik R-square, di sini akan muncul seperti di layar, di mana ada R-square dan R-square adjusted. Yang pertama yaitu kontribusi motivasi dan lingkungan kerja terhadap disiplin kerja yaitu sebesar 0,311 atau 31,10% disiplin kerja dipengaruhi oleh motivasi dan lingkungan kerja. Yang kedua yaitu motivasi, lingkungan kerja, dan disiplin kerja berkontribusi terhadap kinerja karyawan sebesar 0,485 atau 48,50% kinerja karyawan dipengaruhi oleh motivasi, lingkungan kerja, dan disiplin kerja. Kemudian kita akan melakukan uji signifikansi hipotesis secara langsung dan tidak langsung. Caranya kita kembali ke proyek UAS yang tadi, kita klik, kemudian kita akan melakukan penghitungan dengan cara menekan menu calculate, kemudian bootstrapping. Nah, untuk sisi di sebelah kiri, kita pilih one tail, karena kita ingin mengetahui apakah masing-masing variabel berpengaruh positif, signifikan, atau negatif signifikan. Setelah kita pilih one tail, kemudian kita start calculation. Kita tunggu sampai selesai penghitungan, maka akan muncul seperti di layar. Kita rapikan terlebih dahulu untuk mempermudah melihat hasil penghitungan atau melihat hasil analisis. Jadi saya rapikan terlebih dahulu. Data ini merupakan hasil uji signifikansi hipotesis secara langsung, di mana hipotesis yang pertama yaitu motivasi berpengaruh terhadap disiplin kerja, di mana semakin tinggi motivasi maka akan meningkatkan disiplin kerja karyawan. Berdasarkan hasil analisis, pengaruh motivasi terhadap disiplin kerja memiliki koefisien positif dengan nilai 0,481 dengan nilai V-values di bawah 0,05 yaitu dengan nilai 0,000 dan nilai T statistik atau T hitung di atas 1,96 yaitu dengan nilai 4,783.
Sehingga hipotesis pertama dinyatakan memiliki pengaruh positif dan signifikan, yaitu motivasi berpengaruh positif signifikan terhadap disiplin kerja. Kemudian hipotesis yang kedua yaitu lingkungan kerja berpengaruh terhadap disiplin kerja, di mana semakin baik lingkungan kerja maka akan meningkatkan disiplin kerja karyawan. Berdasarkan hasil analisis, pengaruh lingkungan kerja terhadap disiplin kerja memiliki nilai koefisien positif yaitu sebesar 0,148 dengan nilai V-values di atas 0,05 yaitu sebesar 0,092 dan nilai T statistik atau T hitung di bawah 1,96 yaitu dengan nilai 1,330. Sehingga hipotesis 2 dinyatakan memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan, yaitu lingkungan kerja berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap disiplin kerja. Kemudian hipotesis yang ketiga yaitu pengaruh motivasi terhadap kinerja, di mana semakin tinggi motivasi maka akan meningkatkan kinerja karyawan. Berdasarkan hasil analisis, terlihat bahwa pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan memiliki nilai koefisien positif yaitu sebesar 0,073 dengan nilai V-values di atas 0,05 yaitu sebesar 0,284. Sedangkan untuk nilai T statistik atau T hitung yaitu di bawah 1,96 yaitu dengan nilai sebesar 0,571. Sehingga hipotesis ketiga dinyatakan berpengaruh positif dan tidak signifikan, yaitu motivasi kerja berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya hipotesis yang keempat yaitu lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan, di mana semakin baik lingkungan kerja maka akan meningkatkan kinerja karyawan. Berdasarkan hasil analisis, pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan memiliki koefisien positif dengan nilai 0,182 dengan nilai V-values di bawah 0,05 yaitu dengan nilai 0,037 dan nilai T statistik atau T hitung di bawah 1,96 yaitu dengan nilai 1,790. Sehingga hipotesis keempat dinyatakan berpengaruh positif dan signifikan, yaitu lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Kemudian hipotesis yang kelima yaitu disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan, di mana semakin baik disiplin kerja maka akan meningkatkan kinerja karyawan. Berdasarkan hasil analisis, pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan memiliki nilai koefisien positif dengan hasil sebesar 0,566 dan memiliki nilai V-values di bawah 0,05 yaitu sebesar 0,000 dan nilai T statistik atau T hitung yaitu di atas 1,96 yaitu sebesar 5,868. Sehingga hipotesis yang kelima disimpulkan berpengaruh positif dan signifikan, yaitu disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Kemudian untuk mengetahui hasil uji signifikansi hipotesis secara tidak langsung, kita dapat memilih spesifik indirect effect. Kemudian kita klik, maka akan muncul seperti di layar. Kita rapikan terlebih dahulu untuk mempermudah melihat nilai hasil analisis dan mempermudah kita untuk membaca hasil nilai analisisnya. Hipotesis yang keenam yaitu motivasi kerja berpengaruh terhadap disiplin kerja. Hipotesis yang keenam yaitu motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan melalui disiplin kerja, di mana semakin baik motivasi maka akan meningkatkan kinerja karyawan melalui disiplin kerja. Berdasarkan hasil analisis, maka dapat kita lihat bahwa
Pengaruh motivasi terhadap kinerja melalui disiplin kerja memiliki nilai koefisien positif yaitu sebesar 0,272, di mana nilai V-values-nya yaitu di bawah 0,05 yaitu 0,000, dan nilai T statistik atau T hitung di atas 1,96 yaitu sebesar 3,678. Sehingga hipotesis ke-6 dinyatakan berpengaruh positif dan signifikan, yaitu motivasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan melalui disiplin kerja dengan pengaruh positif dan signifikan. Kemudian untuk hipotesis yang ke-7 yaitu lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan melalui disiplin kerja, di mana semakin baik lingkungan kerja maka akan meningkatkan kinerja karyawan melalui disiplin kerja. Berdasarkan hasil analisis, terlihat bahwa pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan melalui disiplin kerja memiliki nilai koefisien positif, yaitu sebesar 0,084. Dan dengan nilai V-values di atas 0,05 yaitu sebesar 0,109. Dan nilai T statistik atau T hitung di bawah 1,96 yaitu sebesar 1,232. Jadi hipotesis ke-7 dapat disimpulkan berpengaruh positif dan tidak signifikan, yaitu lingkungan kerja berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja karyawan melalui disiplin kerja. Nah, setelah kita mengetahui hasil uji signifikansi hipotesis baik secara langsung maupun tidak langsung, kemudian kita dapat kembali ke proyek UAS. Nah, hasil dari gambar model ini dapat kita copy ke Word, yaitu dengan cara file, kemudian kita pilih export as image to clipboard. Nah, setelah kita pilih, kita tinggal paste di Word atau paste di Word. Nah, jadi gambar model ini merupakan hasil akhir dari pengujian Smart PLS yang kita lakukan. Demikian video yang dapat saya berikan. See you di next video.